88,2 FM Hot Radio Today's Bells Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Hotners. Selamat di hari yang cerah nih, kita bisa menikmati hari yang berbahagia. Apalagi di jam-jam istirahat kayak gini, enak banget nih kalau kita menikmati siang harinya dengan santap siang ya. Jangan lupa untuk makan siang dulu nih untuk melanjutkan aktivitasnya sampai sore hari nanti biar bertenaga dan lebih maksimal nih untuk menjalani harinya. Dan di hari ini, tepat di hari Rabu 2 November 2022, saat ini kita masuk di program biasa, bincang apa saja. Dan kali ini Mila nggak sendirian karena di studio Hot Radio sendiri sudah ada dari KPU Provinsi Banten, yang kita akan kulik-kulik langsung nih Hotners dari Komisioner KPU Provinsi Banten, yakni Bapak Haji Agus Sutisna. Kita langsung sapa aja yuk. Halo Pak Agus. Halo, assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya udah makan siang Pak? Sudah dong. Sudah, semangat ya Pak ya. Ngopi juga udah Pak? Sudah. Sudah juga, aman ya. Aman pokoknya. Untuk 1 jam ke depan aman. 1 jam ke depan aman ya Pak. Nanti kita bakal kulik langsung nih dari Bapak Agus ya, terkait dengan ini. Kalau ngomongin KPU Provinsi Banten pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya pemilu nih Hotners. KPU Provinsi Banten sendiri ini adalah Komisi Pemilihan Umum Indonesia, dan yang pastinya di siang ini Mila akan tanya-tanya seputar dengan pemilu yang ini lagi anget-angetnya nih. Banyak yang udah mulai ngeliat pastinya di jalan-jalan atau mungkin di sekitar tempat tinggal Hotners juga nih, yang udah mulai pasang banner-banner calon-calon anggota yang nantinya bakal dipilih nih. Kayaknya udah nggak asing lagi ya Pak ya sama yang namanya pemilu. Tapi secara nggak langsung nih Pak, ternyata masih banyak nih yang belum sadar dengan pentingnya pemilu. Nah, di sini kita pengen nih untuk menyadarkan Hotners atau mungkin masyarakat lainnya untuk bisa sadar dengan pentingnya pemilu. Jadi langsung aja kita tanya-tanya sama yang udah ahlinya nih dari Bapak Haji Agus Sutisna. Beliau ini selaku Divisi Data dan Informasi Teknologi. Nah, ngomongin soal pemilu nih Pak, dari Pak Agus sendiri selaku dari Komisioner KPU Provinsi Banten, melihat pemilu di Provinsi Banten ini seperti apa sih Pak? Ya, pertama pemilu itu kan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Jadi kalau teman-teman Hotners ingin merasakan sensasi politik, sensasi demokrasi, sensasi pemilu, ya harus ikut terlibat dalam kegiatan pemilu sekurang-kurangnya sebagai pemilih. Gitu. Dan melihat di Provinsi Banten sendiri, bagaimana nih Pak traffic ataupun tingkat dari pemilih sendiri? Pertama kan tahapan pemilu sendiri secara nasional sudah dimulai ya. Tahapannya sudah di launching pada tanggal 14 Juni lalu. Nah, itu artinya di bulan-bulan terakhir ini, pekan-pekan terakhir ini kita sudah memasuki tahapan. Nah, oleh sebab itu berbagai pihak ya, terutama dalam hal ini tentu saja partai politik nih misalnya ya, yang akan menjadi peserta pemilu, itu sudah mulai aktif tuh. Mereka sudah mulai aktif melakukan konsolidasi istilahnya ya, kemudian pembinaan massa lah kira-kira begitu. Dan KPU sendiri termasuk di Banten saat ini masih sedang melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai-partai politik calon peserta pemilu. Jadi karena itu tidak perlu heran kalau misalnya tadi ya sudah disinggung juga sama Mila tuh. Misalnya mulai muncul tuh baliho-baliho tokoh gitu ya. Kemudian baliho-baliho dari partai politik, memang sudah mulai pemanasan nih. Mulai pemanasan, dan ini saya kira geliatnya sudah terasa nih di Banten. Kami sendiri tentu sejak tahapan di launching sudah melakukan banyak kegiatan, mulai dari sosialisasi, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, juga melakukan persiapan pemutahiran data pemilih. Nah, obrolan kita ini juga bagian dari bagian dari kegiatan kita ya, sosialisasi dalam rangka mengedukasi para pemilih supaya memiliki kesadaran yang memadai betapa pentingnya pemilu, betapa pentingnya partisipasi publik ya di dalam kegiatan-kegiatan
pemilu. Oke. Nah, yang jelas dengan banyaknya penyebaran dari baliho-baliho dari partai sendiri ataupun dari anggota yang nantinya menjadi bakal calon ya Pak ya, ini akan terasa persaingannya gitu Pak di masyarakat. Nah, Bapak sendiri melihat persaingan antar partai politik ini seperti apa Pak? Ya, pertama memang pemilu itu kan sesungguhnya adalah arena formal gitu ya, forum resmi untuk bersaing. Ya, kenapa bersaing? Karena yang diperebutkan itu kan jabatan-jabatan politik yang jumlahnya selalu terbatas. Sementara kan yang berminat ya, yang berkeinginan itu jumlahnya luar biasa, banyak ya. Partai politik saja misalnya di pemilu 2019 kan belasan tuh ya. Di pemilu 2024 nanti hampir pasti juga belasan juga gitu ya, meskipun penetapan partai politiknya baru dilakukan nanti di bulan Desember. Jadi pemilu memang persaingan, ya, pemilu itu kompetisi. Bahkan kalau para ahli sering mengatakan pemilu itu sesungguhnya adalah konflik ya, arena konflik tetapi yang legal. Kira-kira gitu. Kayak mirip inilah, mirip pertandingan tinju. Nah, gitu kan. Kan orang berkelahi kalau di jalanan kan gak legal kan, makanya ditangkap polisi kan. Tapi kalau berkelahi di atas ring tinju itu kan formal. Memperebutkan apa? Sabuk juara, kira-kira kan gitu ya. Sama seperti partai politik yang karena dia dilegalkan, maka harus ada aturan. Maka KPU membuat berbagai macam PKPU namanya, peraturan KPU. Kemudian ada wasitnya juga, karena ini kan pertandingan formal kan. Siapa wasitnya? Rekan-rekan Bawaslu. Kemudian dipantau juga, nanti ada para pemantau dan lain-lain. Wah, ini ternyata seru banget ya ngomongin pemilu ya Pak ya. Dan banyak masa yang mungkin masih belum sadar nih dengan semenyenangkan itu loh untuk memilih pemimpin gitu ya Pak ya. Apalagi para pemilih remaja nih Pak. Nah, ini untuk pemilih remaja sendiri gimana sih cara KPU untuk yuk kita sama-sama memilih gitu? Ya, jadi memang demokrasi itu kan sudah disepakati sebagai cara bangsa ini mengelola kekuasaan dan pemerintahan negara. Nah, kemudian salah satu instrumen ya, salah satu alat berdemokrasi, terutama dalam kaitan memilih pemimpin, itu jalannya adalah pemilu. Jadi tidak ada lagi. Jadi orang untuk menjadi pemimpin di republik ini, karena kita sudah sepakat menjadi negara demokrasi, pilihan jalannya cuma satu, ikut pemilu. Jadi kalau para hotness ya. Kalau para hotness misalnya ada yang merasa punya kompeten, punya talent, punya basis massa, sekaligus punya cita-cita mulia mewakili rakyat, silakan nyalek gitu ya. Silakan maju sebagai calon, jangan cuma jadi penonton gitu kan. Atau bahkan calon kepala daerah. Silakan, karena demokrasi memang membuka kesempatan yang sama kepada semua orang. Tidak peduli dia gendernya seperti apa, kemudian status sosialnya macam bagaimana gitu kan, agamanya juga apa, itu tidak ada urusan. Silahkan, semua warga negara punya kesempatan yang sama, baik untuk memilih ya maupun untuk dipilih gitu loh. Jadi memang pemilu itu seru karena akan memilih pemimpin gitu kan. Dan kepemimpinan kan di dalam kehidupan masyarakat kan sesuatu yang wajib adanya. Ya, para ahli sering mengatakan, bahkan sebagian ulama, kepemimpinan yang buruk pun tetap lebih baik dibandingkan dengan masyarakat tanpa pemimpin. Jadi betapa pentingnya memang pemimpin, dan jalan untuk memilih pemimpin tidak ada lagi dalam negara demokrasi kecuali pemilu. Gitu. Wow, seru banget ya Hotners ya. Ini kalau ngomongin soal pemilu emang nggak ada habisnya nih, apalagi di tengah suasana yang memang sudah terasa nih persaingannya. Jadi kita ngerasa sebagai masyarakatnya diikut sertakan juga nih ke dalam persaingan yang dilakukan oleh para partai-partai politik dan juga calon-calon pemimpin nih. Nah, jangan sampai kita sebagai masyarakat yang menjadi tolak ukur yang nantinya akan menjadi apa ya? Kalau dibilang kalau dari tangan kita sendiri nih apa ya keberhasilan itu. Masyarakat itu penentu. Nah, jadi kita juga harus punya ilmu juga nih, harus cari pemimpin yang seperti apa sih gitu ya. Jadi jangan sampai lewatkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Agus Sutisna ini. Dan kita akan jeda terlebih dahulu setelah yang satu ini. Tetap stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. 88,2 FM Hot Radio, today's Bells Music Hotners. Masih bersama Mila dan Pak Agus Sutisna. Kita masih berbincang-bincang seputar dengan sosialisasi dan pemilihan dalam pemilu nih. Yang jelas seru banget
ketika kita ngomongin pemilu dan kita di sini sebagai masyarakat ini punya andil yang cukup besar nih untuk menentukan siapa pemimpin yang kita pilih nantinya. Nah, kita lanjut lagi ke Pak Agus. Tadi setelah adanya beragam persaingan yang sudah mulai terasa di sini ya Pak ya. Nah, ini kira-kira untuk KPU sendiri membatasi nggak sih Pak cara-cara partai politik ataupun bakal calonnya nih untuk perkenalkan dirinya gitu? Tentu ada. Jadi semua tahapan, semua kegiatan dalam kepemiluan ini ada regulasinya, ada peraturan KPU-nya, bahkan ada juga sampai di level petunjuk teknisnya. Ya, tetapi peraturan KPU ini juga bertahap. Misalnya tadi yang ditanyakan itu kan berarti terkait dengan sosialisasi para calon peserta pemilu. Kemudian kampanye itu nanti diatur di dalam PKPU, tetapi PKPU-nya memang belum terbit untuk pemilu 2024 ya. Nah, jadi semua ada regulasinya, ada aturannya. Jadi tidak seenaknya juga, tidak sembarangan juga. Ya, contoh yang sederhana saja misalnya dalam kampanye para peserta pemilu itu tidak boleh mempersoalkan ideologi Pancasila. Kemudian tidak boleh memfitnah, tidak boleh melakukan kampanye hitam gitu ya. Macam-macam lah ya nanti aturan-aturannya itu. Termasuk juga kampanye di tempat ibadah, di lembaga-lembaga pendidikan. Kalau dulu ya, kayaknya ke depan juga tidak akan jauh berbeda aturan-aturan itu. Jadi ada aturan-aturan mainnya. Nah, kalau misal pemilu ini kan kita dari sejak sekolah nih ya, pas sejak usia SD, ini udah mulai diterapkan kalau demokrasi dan untuk menentukan pemilih ini berdasarkan dari pemilu, yang artinya ada prosesnya nih dan harus secara luber dan jurdil. Nah, ini udah dari SD ditekankan, tapi ketika kenyataan di lapangan sekarang yang sudah mendapatkan hak pilihnya ini rata-rata malah apatis. Nah, ini dari KPU sendiri menyikapi hal ini untuk sosialisasinya seperti apa nih Pak? Ya, jadi salah satu tantangan kami sebagai penyelenggara memang adalah bagaimana meningkatkan kepedulian ya, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya para pemilih gitu ya. Artinya pemilih itu artinya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, tantangan-tantangan ini salah satu yang sedang kami terus coba lakukan gitu ya. Kita coba jawab, misalnya sekarang ini KPU seluruh satker ya, baik KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota misalnya sudah semakin intens menggunakan berbagai platform media sosial ya, untuk menjangkau tadi itu ya, terutama misalnya kalangan pemilih pemula, kalangan milenial gitu ya, yang kesehariannya memang bermain gadget lah kira-kira begitu ya, kesehariannya ada di dunia itu. Nah, kita coba masuk tuh. Ya, tadi itu tujuannya adalah untuk mengedukasi mereka, meningkatkan kesadaran politik, khususnya kesadaran pemilu, sekaligus mendorong mereka untuk mau berpartisipasi. Nah, untuk berpartisipasi dalam pemilu itu juga macam-macam bentuknya, mulai dari yang paling rendah itu memilih. Ya, jadi mencoblos pada hari H itu adalah tingkat partisipasi pemilu yang paling rendah, tetapi yang paling penting kira-kira gitu ya. Paling rendah itu maksud saya menjadi anggota KPU juga bagian dari partisipasi. Kalau Mila besok misalnya menjadi anggota PPK di kecamatan, itu juga bagian dari partisipasi. Atau mau memilih jadi pemantau saja, itu juga bagian dari partisipasi. Nah, kita ingin pemilu kita ini semakin diikuti oleh semakin banyak orang di berbagai tahapan dan di berbagai kegiatan. Jadi bukan hanya memilih pada hari H, tetapi lebih dari itu, memantau, kemudian mengawasi, menjadi bagian dari pelaksana gitu kan, mengoreksi, macam-macam lah ya, partisipasi itu. Iya, dan memang dalam memilih sendiri pun kita sebagai masyarakat ada baiknya untuk memilah dan memilih dulu ya Pak ya, mana pasangan yang terbaik nih untuk jadi pemimpin kita gitu. Ya, itulah yang disebut sebagai pemilih cerdas gitu ya, pemilih rasional. Jadi idealnya memang para pemilih itu ketika dia memutuskan akan memilih siapa pada nanti ya tanggal 14 Februari 2024, jauh sebelum memilih, idealnya para pemilih sudah punya calon-calon yang akan mereka pilih berdasarkan katakanlah
tracking gitu ya. Jadi dilacak nih. Misalnya paling tidak kita lacak calon-calon anggota legislatif yang akan mewakili daerah pemilihan kita. Misalnya saya ini kan orang Lebak. Untuk DPR RI-nya Lebak itu daerah pemilihan Banten 1 digabung dengan Pandeglang. Nah, nanti para calon itu kan akan kelihatan siapa yang dicalonkan oleh partai mana untuk dapil Banten 1. Nah, orang Banten 1 berarti orang Lebak sama Pandeglang, ketika akan memilih sebaiknya dilacak tuh, di tracking calon-calon ini seperti apa sejarahnya gitu kan, kemudian profil pribadinya, kemudian prestasinya, pengalaman beraktivitasnya kan gitu ya. Sehingga ketika menjatuhkan pilihan kepada caleg mana, partai mana, betul-betul didasarkan atas hasil katakanlah riset kecil-kecilan gitu ya, survei kecil-kecilan. Kan sekarang medianya kan banyak ya. Selain di media sosial, di media mainstream kayak televisi, radio, KPU juga membuka akses terhadap media kita. Ya, semua platform media kita itu kan publik ya. Makanya teman-teman Hotners ya, saya ajak tuh ya untuk supaya bisa ikut update ya soal kepemiluan ini. Ayo tuh di-follow tuh Instagram kita, kan Facebook kita ya. Semua bukan cuma KPU provinsi ya, tapi KPU kabupaten kota sebanten. Oke, biar banyak tahu informasi. Banyak tahu informasi, betul. Karena jangan sampai kita memilih menjadikan calon itu seperti kucing dalam karung, tapi kita sendiri yang menjadikannya gitu loh. Padahal partai sudah terbuka, ini loh calon kami. KPU sudah membuka, ini loh calon-calon DPR, DPRD dan seterusnya kan. Nah, tinggal para pemilih mau nggak melacak mereka itu kan, mau nggak tahu lebih banyak tentang mereka. Kalau mau, yuk ikut. Salah satunya ya follow lah ya media sosial kita. Ya ada Instagram, kemudian YouTube-nya juga, Facebook, Twitter, macam-macam lah. Oke. Nah, ini menjadi salah satu tips and trick juga nih untuk Hotness ya, memilih ala Pak Agus nih. Jadi harus tracking dulu kira-kira gimana sih background dari calon ini gitu ya. Persis, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan menjerumuskan atau belum gitu ya Pak. Karena memilih kucing dalam kandang dan kalau kita jadi korbannya sama aja kita menjerumuskan diri gitu. Ini sama juga jadi kayak memilih pasangan ya Pak ya. Betul. Jadi benar-benar harus selektif. Oh iya, supaya tidak menyesal di kemudian kan. Apalagi pemilu kan nyoblos 14 Februari 2024. Nanti itu masa hasil coblosan akan berlaku 5 tahun kan, lama itu. Jadi kalau kita salah nyoblos gitu ya, nah itu bencana lah kira-kira kan buat kita semua. Karena itu memilih itu memang harus secara rasional. Salah satunya ya update lah berbagai informasi tentang kepemiluan, tracking latar belakang para calon pemimpin kita baik legislatif maupun eksekutif kan. Nah, sekarang medianya kan banyak nih, gampang sebetulnya. Tinggal mau nggak kita memilih pemimpin dengan serius. Memilih pemimpin dengan serius itu antara lain tadi itu di tracking nih backgroundnya, di tracking pengalamannya, profilnya. Jangan caleg ini misalnya gitu ya, ini punya utang banyak misalnya gitu kan. Jangan-jangan caleg ini ngurus rumah tangganya aja nggak bagus misalnya. Ya kan kita nggak mau dong punya pemimpin dengan, mohon maaf ya, dengan misalnya kalau itu ada. Gitu. Tetapi sekali lagi kalau KPU kan hanya memfasilitasi. Ini loh caleg ya. Silakan teman-teman Hotness ya. Silakan masyarakat pemilih dicari nih latar belakangnya. Sesuai nggak nih profil mereka, pengalaman mereka dengan aspirasi, dengan kehendak kita. Oke. Dan ketika sudah memilih, jangan sampai disesali ya Pak ya. Karena emang itu sudah pilihan. Ini biasanya banyak terjadi nih Pak, kalau ketika awal-awal masa pencalonan ini biasanya terlihat sangat aware terhadap masyarakat atau mungkin sangat peduli terhadap kesejahteraan daerah gitu. Tapi ketika sudah dipilih justru malah sebaliknya nih Pak. Ini gimana nih? Ya, jadi istilah para ahli itu masyarakat sering dijadikan seperti mendorong mobil mogok gitu kan. Jadi pada saat mobil itu mogok mereka butuh bantuan supaya mobil itu didorong. Begitu mobil mogok didorong sudah nyala, ngebut tuh mobilnya, masyarakat ditinggalin. Nah, betul ya apa yang disampaikan Mila tadi, memang jangan sampai itu terjadi. Karena itu selain tracking yang benar ya, siapa sebetulnya di antara calon-calon ini yang cocok dengan aspirasi kita. Yang kedua, jangan lupa setelah pemilu
selesai para pemimpin kita dilantik, masyarakat juga idealnya jangan diem. Okay. Kita awasi mereka, kita tagih janji mereka, kan gitu kan? Dan itu adalah hak konstitusional setiap warga, hak politik setiap warga negara, bukan hanya memilih, bukan hanya dipilih, tapi juga hak untuk menagih calon-calon pemimpin yang sudah terpilih, sudah dilantik di kemudian hari. Ya kan? Dengan demikian ya mereka akan peduli. Jadi jangan sampai mereka hanya datang ke kita pada saat butuh, setelah terpilih lupa gitu ya. Kitanya sendiri nggak mau nagih, salah juga kan. Jadi karena itu ya masyarakatnya harus cerdas secara politik. Nah, salah satu tugas KPU memang tadi ikut mengedukasi supaya masyarakat secara politik lebih cerdas. Jadi nggak berhenti ketika pencoblosan aja. Betul, ya Pak ya. Karena kehidupan berbangsa bernegara ini kan siklis, dia berputar terus kan. Terus menerus apa yang kita lakukan setiap hari itu sebetulnya kan produk dari berbagai kebijakan politik. Mila bisa kuliah, kuliahnya di mana itu kan tidak terlepas dari kebijakan politik. Ada bantuan sosial tidak terlepas dari kebijakan politik. Di sini dibangun jembatan, di situ dibangun SD, macam-macam, termasuk harga BBM naik atau turun, itu semua kan produk dari kebijakan-kebijakan politik. Kalau rakyat tidak mau dizolimi, katakanlah begitu ya, oleh kekuasaan, maka memang masyarakat harus cerewet gitu ya secara politik, mesti kritis gitu loh. Ya tentu tidak mungkin semua orang diharapkan bisa seperti itu kan. Ini aki-aki di perkampungan di gunung-gunung tentu susah. Makanya tentu saja harapan memang banyak ditaruhkan, banyak diletakkan, disematkan kepada teman-teman generasi muda itu Pak. Karena kan teman-teman Hotners ini kira-kira kan usianya memang rata-rata milenial ya. Teman-teman Hotners ini yang 10-20 tahun ke depan yang akan mengisi negara ini, akan mengisi republik ini, entah di pusat ataupun di daerah. Mantap banget ya ini, aduh ngomongin soal pemilu emang seru banget nih. Dan ngomongin soal generasi milenial, generasi muda, nanti akan kita bahas lagi nih, gimana sih syarat menjadi pemilih atau mungkin bagaimana sih tahapan untuk memilih untuk generasi muda yang masih baru-barunya nih untuk melakukan pemilu ya. Nanti akan kita kulik dari Pak Agus, jangan kemana-mana, stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio.